Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Jopan. Dan sorry gua baru bisa upload coy, karena kemarin gua hari Minggu sakit. Gua demam, nggak demam sih. Gua mual, asam lambung gua naik, dan kepala gua puyeng, migrain. Jadi gua nggak bisa ngapa-ngapain. Gua tumbang seharian, turu istirahat. Setelah gue bersih-bersih rumah, waduh. Dan sekarang setelah gue minum obat, jadi agak lumayan lebih baik. Jadi sekarang gue bisa take voice. Dan sekarang gue udah bisa untuk bikin video, jadi langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Yue dia ternyata telah membawa Master Sectarian untuk dapat membantu dirinya merebut kembali tahta miliknya yang sebelumnya telah digantikan oleh Zauvan. Namun melihat Yue yang telah membawa orang asing, tentunya membuat Paman Yuan dia sangat-sangat marah dan tidak terima dengan ini semua. Apalagi ketika dia tahu kalau ternyata Yue dia membayar 5.000 batu roh suci kepada Master Sectarian untuk dapat membantu dirinya kembali mengambil tahta miliknya. Dan itu adalah sesuatu yang nggak mungkin dapat diterima oleh Paman Yuan, karena itu adalah hadiah dari turnamen naga ganda untuk dapat memajukan sekte, tapi nyatanya dipakai oleh Yue untuk kembali merebut tahta miliknya, yang tentunya hal itu membuat Paman Yuan dia sangat-sangat marah. Kau menyerahkan hasil turnamen naga ganda kepada orang lain. Bahkan kau telah mengundang musuh ke dalam sektemu sendiri untuk dapat menyingkirkan orang-orangmu sendiri, ucap dari Paman Yuan. Tapi untuk Yue dia nggak peduli dengan itu semua selama sekte ini bukan menjadi miliknya dan selama dia bukan master sekte. Artinya ini semua tidak ada gunanya. Sekte Moche tidak ada gunanya bagi dirinya, ucap dari Yue yang membuat Paman Yuan tentunya dia sangat-sangat marah. Dan dia mengatakan kalau Yue dia sama dan tidak ada bedanya dengan Kaisar Tianyu yang telah membawa musuh masuk ke dalam rumahnya sendiri. Dan itu membuat Paman Yuan dia mengatakan kalau Yue, kau selama tidak akan mungkin pantas menjadi master sekte. Kau adalah pengkhianat, ucap dari Paman Yuan yang kini dia langsung melesat ke arah Yue untuk dapat menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Dan itu membuat Paman Yuan dia juga mengatakan, hari ini aku akan menyingkirkan kau dengan tanganku sendiri. Ini semua demi nama leluhur, ucap dari Paman Yuan yang langsung mencoba untuk dapat menyingkirkan Yue yang ada di depan sana. Tapi di sini untuk Yue yang ada di bawah pelindungan dari Master Sectarian, tentunya Master Sectarian dia nggak akan mungkin membiarkannya begitu saja, yang membuat Master Sectarian dia pun kini menyiapkan sebuah serangan. Dan dia juga berujar, Tetua Agung, kau mencoba untuk dapat menyingkirkan seseorang yang ada di bawah pelindunganku. Apakah kau pikir kau bisa melakukannya? Ujar dari orang tua itu yang kini melepaskan serangan yang sangat-sangat kuat. Tapi di sini orang tua ini dia juga cukup terkejut ketika ternyata serangan dirinya dapat dipatahkan oleh Paman Yuan. Apa? Kau telah mencapai ranah Soul Fusion? Ucap dari orang tua ini yang nggak menyangka kalau ternyata Paman Yuan telah mencapai ranah Soul Fusion pula. Dan tentunya melihat Paman Yuan yang telah menembus ranah Soul Fusion setelah berabad-abad dia mandek, tentunya membuat Yue dia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi. Apa? Ini mustahil. Dia mengatakan kepada aku kalau bakatnya stagnan. Bagaimana mungkin dia telah menembus ranah Soul Fusion? Ucap dari Yue yang bingung karena dia sebelumnya mendapatkan kabar dari Paman Yuan kalau Paman Yuan itu sendiri bakatnya sangat-sangat lambat, bahkan mencapai ranah virtual aja itu adalah sesuatu yang sangat menyulitkan. Tapi melihat Paman Yuan yang telah mencapai ranah Soul Fusion, tentunya itu adalah sesuatu yang mengejutkan bagi dirinya. Tapi untuk Paman Yuan dia mengatakan ini semua terjadi berkat keberuntungan dirinya yang telah bertemu dengan Zauvan. Karena sebelumnya Zauvan dia telah memberikanku pil Tong Tian tingkat 10 yang telah membantuku merubah tubuhku dan juga membuatku menembus batasan itu. Saat ini jiwa yang aku miliki adalah jiwa naga bumi, yang artinya ketika aku telah mencapai ranah Soul Fusion, fisikku akan sekeras bumi itu sendiri. Meskipun aku baru ada di ranah 1 Soul Fusion itu sendiri, tapi setidaknya mereka yang ada di ranah 3 bukanlah masalah bagi diriku, ucap dari Paman Yuan. Apalagi kau, ucap dari Paman Yuan yang tentunya mengejutkan juga bagi orang tua ini. Tidak kusangka kalau ternyata orang sepertimu dapat melakukannya. Aku benar-benar tidak menyangka dan aku benar-benar sepertinya meremehkan dirimu, Tetua Agung Sekte Moche, ucap dari orang tua ini. Tapi untuk Yue melihat Paman Yuan yang sebelumnya mendapatkan hadiah dari Zauvan membuat dirinya semakin berspekulasi kalau ternyata ini adalah alasan kenapa Paman Yuan membantu Zauvan. Jadi ini adalah hutang balas budi kau kepada Zauvan. Jadi kau melakukan ini semua
untuk dapat membantunya merebut kekuasaan setelah kau mendapatkan pil dari Zoufan, ucap dari Wu Yue. Tapi di sini Paman Yuan dia mengatakan kalau Wu Yue ini otaknya terlalu dangkal. Dasar bocah yang tidak tahu diri. Aku selalu saja memisahkan urusan pribadiku dengan urusan sekte, dan harusnya kau tahu tentang kredibilitas yang aku miliki. Kau bertanya itu semua hanya ingin meyakinkan dirimu sendiri bahwa apa yang kau lakukan itu adalah hal yang benar, tapi nyatanya itu salah. Dan dengan pikiran yang kau miliki, apakah kau pikir kau itu masih pantas menjadi seorang master sekte? Ucap dari Paman Yuan. Tapi biar aku jelaskan satu hal lagi. Wu Yue, kau tidak pernah bisa melampaui Zoufan, karena Zoufan adalah kehendak langit itu sendiri. Mencoba merebut kembali tahta milik Zoufan adalah hal yang telah menantang surga. Artinya ketika kau ingin kembali mengambil apa yang telah dimiliki oleh Zoufan, artinya kau telah menantang hukum surga. Ucap dari Paman Yuan yang membuat Wu Yue dia nggak peduli dengan itu semua, dan dia mengatakan cukup. Dasar orang tua yang tidak berguna. Kau lebih mempercayai orang asing daripada muridmu sendiri. Dasar kau gila. Ucap dari Wu Yue yang marah. Tapi melihat Wu Yue yang memang menyebalkan membuat Paman Yuan kini dia langsung kembali mencoba untuk dapat melepaskan serangan kepada Wu Yue. Tapi lagi-lagi di sini Master Sekte Ren dia pun datang mencoba untuk dapat menghentikan Paman Yuan, yang membuat kini terjadilah jual beli serangan di antara mereka berdua. Dan di sini setiap serangan yang diberikan oleh Master Sekte Ren dapat dipatahkan oleh Paman Yuan. Begitu juga dengan Paman Yuan. Namun melihat perselisihan yang jatuhnya imbang membuat Wu Yue yang melihatnya dia pun memutuskan untuk tarik mundur, karena dia tahu dia hanya akan hancur jika dia ada di tempat ini. Tapi ketika Wu Yue ingin tarik mundur, di sini Paman Yuan dia pun meminta kepada 5 tetua Krong untuk segera menghentikan Wu Yue. 5 tetua Krong, tangkap murid durhaka itu, ucap dari Paman Yuan yang kini membuat 5 tetua Krong langsung mencoba untuk dapat menghentikan Wu Yue yang mencoba untuk dapat melarikan diri. Sedangkan di sudut lainnya di luar sekte, ternyata saat ini sekte Mochi diserang habis-habisan oleh sekte Xuantian, yang tentunya membuat murid-murid dari sekte Mochi mereka semua porak-poranda, karena mereka saat ini tidaklah siap ketika mereka diserang oleh sekte Xuantian. Namun melihat kekacauan ini semua membuat mereka yang ada di atas sana mereka pun tertawa dengan ini semua. Kau berani-beraninya membuat kekacauan di sekte Xuan milikku, dan sekarang aku akan melakukannya. Aku akan membalaskan ini semua. Kau telah menyingkirkan putraku, dan sekarang lihatlah, aku akan menghancurkan sektemu ini. Ucap dari orang tua ini yang merupakan Master Sekte Xuan yang datang ingin menuntut balas dendam. Namun di sini melihat Master Sekte Xuan yang ada bersama dengan tetua Shi yang merupakan tetua dari sekte Mochi, membuat seorang pria tua lainnya yang baru saja datang dia berujar, sungguh sangat ironi. Master Sekte Xuan dia datang untuk dapat balas dendam, tapi kau, para tetua dari sekte Mochi, bagaimana mungkin kalian bisa melihat dan juga menikmati ini semua? Lihat dan juga menikmati orang-orang kalian sendiri yang dihancurkan. Meskipun aku tahu ada dendam di antara kalian, tapi siapa yang menduga kalau ternyata kalian cukup sanggup melihat rekan-rekan kalian sendiri dihancurkan seperti ini? Sungguh sangat menyedihkan. Bukankah mereka semua adalah orang-orangmu sendiri? Ucap dari seorang pria tua yang baru saja datang, yang membuat tetua Shi dia pun kesal. Namun ketika tetua Shi dia menyadari siapa yang berbicara itu, membuat tetua Shi dia langsung mengambil sikap hormat dan dia berujar, senior, salam senior. Aku meminta maaf karena aku tidak menyambutmu dengan baik. Mohon maafkan kesopananku senior. Aku tidak menyangka kalau ternyata Master Sekte Ren dia menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Bahkan dia mengundangmu untuk datang dan juga keluar dari pengkasingan, ucap dari tetua Shi. Tapi di sini untuk orang tua yang baru saja datang, dia mengatakan kalau kedatangannya adalah keinginannya sendiri. Di antara 9 sekte yang ada di wilayah barat, hanya sedikit yang dapat menarik perhatianku. Tapi tetua agung milikmu itu berbeda. Walaupun memang peringkatnya sangat rendah, tapi setidaknya dia adalah salah satu dari mereka yang aku kagumi. Ucap dari orang tua itu yang membuat tetua Shi dia sedikit panik. Dia tidak menyangka kalau ternyata tetua agungnya memiliki hubungan dengan orang tua itu, yang membuat tetua Shi dia juga berpikir apa maksud yang diucapkan oleh orang tua ini. Apakah dia datang ingin membantu tetua agung? Kalau begitu ini yang sangat berbahaya, ucap dari tetua Shi yang sangat-sangat khawatir. Tapi melihat sikap waspada yang diberikan oleh tetua Shi membuat pria tua ini yang baru saja datang, dia mengatakan, orang tua, kau tidak perlu khawatir, karena ini adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh Master Sekteku. Jadi ya, mau tidak mau aku juga harus terlibat. Aku datang ke tempat ini bukan untuk melakukan sesuatu yang menantang dan juga bertentangan dengan keputusan sekteku, tapi aku hanya ingin melihat orang tua itu untuk yang terakhir kalinya sebelum dia pergi. Aku cuma ingin melihat dan tidak lebih dari itu, ucap dari orang tua ini.
Dan di sini orang tua ini dia juga tahu kalau master sektenya pasti yang sedang mengurus tetua agung dari sekte Moche, dan dia juga bertanya di mana pertempuran itu sedang berlangsung. Ucap dari orang tua ini yang membuat tetua Shi dia pun dapat bernapas lega kalau ternyata orang tua yang baru saja datang tidak bertentangan dengan rencananya, dan dia mengatakan kalau saat ini tetua agung dan juga master sekterian sedang berada di aula utama yang lokasinya telah ditunjukkan di dalam sebuah peta rahasia yang membuat orang tua ini dia mengujar, "Ho, baiklah, aku mengerti, tapi kau masih belum menjawab pertanyaanku. Kenapa kau menikmati itu semua?" Ucap dari orang tua itu yang membuat tetua Shi dia langsung keringat dingin. Tapi di sini orang tua ini dia mengatakan, "Bah, sudahlah. Itu semua juga tidaklah penting. Lagi pula, hari ini sekte Moche akan hancur." Ucap dari orang tua itu yang kini pergi meninggalkan tetua Shi. Namun melihat orang tua itu yang sangat-sangat sombong dan juga arogan, membuat tetua lainnya dia pun bertanya siapa orang itu, kenapa dia terlihat sangat sombong, bukankah dia terlalu berlebihan? Ucap dari orang tua ini. Tapi di sini untuk tetua Shi dia meminta kepada rekannya untuk diam karena orang itu adalah orang yang sangat-sangat berbeda. Dia adalah orang yang memiliki kuasa yang sangat tinggi di sekte Tianxing, dan dia adalah orang yang sangat-sangat mutlak. Sifatnya sangat mutlak, bahkan posisinya juga sangat mengerikan, dan dia juga tidak tertandingi. Ucap dari tetua Shi yang membuat orang tua ini dia pun berujar apakah dia adalah dia adalah tetua agung dari sekte Tianxing, dan dia adalah pedang pembelah surga Xiao Yun Shan. Ucap dari tetua Shi yang mengatakan kalau ternyata yang baru datang ini, ya, orang tua ini adalah tetua agung dari sekte Tianxing yang akan dihadapi Zopan nanti di part-part lanjutannya. Dan kenapa orang tua ini memiliki sebuah gelar yang disebut sebagai pedang pembelah surga? Karena dia adalah salah satu orang yang cocok dengan dao pedang yang ada bersama dengan pedang Folding Sword yang ada bersama dengan Jopan. Dan artinya dia kuat. Udah itu aja. Sampai jumpa di part lanjutnya untuk Jopan. Dan untuk orang tua ini dia ada di ranah Soul Fusion tingkat 9. Satu ranah lagi menembus ranah Guyuan. Dan itu aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jopan. Bye. Thank you.